bahwa iman itu real, dialami, diwartakan, lalu semua ikut merasakan kegembiraan. Nah, tema ini adalah tentang bagaimana Ordo Dominican itu awalnya sampai jadi ya oleh Santo Dominus sampai kemudian datang ke Asia dan akhirnya ke Indonesia. Seperti apa sih? Kita mengingat pelajaran yang kemarin bahwa kita awali dengan pengenalan. Untuk Dominikan, pengenalan itu penting sekali karena tanpa mengenal mungkinkah kita mencintai? Seperti itu. Lalu dengan mengenal, kita semakin memperdalam pengenalan kita. Nah, untuk yang kedua ini lebih banyak bicara tentang bagaimana sih awal-awalnya Ordo Dominikan itu muncul sampai ke Indonesia. Ini menarik karena ini menjadi pintu masuk ke modul-modul berikutnya. Dan modul-modul berikutnya ini dari nomor 3 dan seterusnya ini terangkai sedemikian rupa, sehingga sayang sekali kalau Bapak Ibu misalnya berhalangan tidak mengikuti. Karena ini akan membantu kita untuk menemukan identitas kita yang sesungguhnya itu sebagai pewarta. Kita mengawali dengan karisma misi Ordo Pewarta. Karisma ini dari mana berasal? Tentu karisma ini berasal dari semangat Santo Dominikus sendiri. Ya, Santo Dominikus ini mendirikan Ordo ini sekitar 1216. Jadi abad keberapa? Abad ke-13 ya. Abad ke-12 ke-13. Dan semangat ini tidak begitu aja berhenti, tetapi diestafetkan, dilanjutkan oleh penerusnya. Awalnya, memang Santo Dominikus berhadapan dengan dunia Eropa yang saat itu diserang oleh dari dataran Timur Tengah. Sehingga Spanyol pun dikuasai oleh bangsa Moor. Nah, di samping itu juga ada kaum Cuman dan kaum Pagan. Ini Pagan itu kaum yang berhala, gitu ya kurang lebih. Nah, ini ada campuran kepercayaan yang tidak jelas, yang disayangkan oleh Santo Dominikus, karena Santo Dominikus sudah menemukan sendiri bahwa perjumpaannya dengan Kristus itu sungguh mengembirakan. Nah, lalu Santo Dominikus memulai untuk mewartakan kabar sukacita itu. Bagaimana karisma itu dilanjutkan? Penerusnya adalah Beato Jordan Saxony, yaitu sekitar 1230. Tadi sempat disampaikan oleh salah satu dari teman kita, memang keunikan dari Ordo Pewarta ini atau Ordo Pengkhotbah ini karena ketika mewartakan ini membawa orang pada sukacita yang sama, yaitu perjumpaannya dengan Kristus. Prinsip pewartaan itu tidak mungkin terpisah dari pertemuannya pribadi dengan Tuhan. Jadi para Ordo Pewarta yang awal mula seperti Beato Jordan Saxony ini, itu dulu pernah saya sampaikan ditakuti oleh ibu-ibu, Bapak Ibu di sini. Jadi ditakuti oleh ibu-ibu terutama. Kenapa? Karena ceritanya ditakuti pengertiannya begini. Ketika Jordan Saxony itu melakukan pewartaan, itu banyak muda-mudi itu datang. Dan mereka itu dengan gembira hati menyambut sabda Tuhan itu, lalu membuat ibu-ibunya kehilangan anaknya. Maksudnya adalah karena mereka bergabung dengan Ordo Dominikan karena kecintaannya pada Tuhan. Nah, ini yang dibawa oleh Ordo Dominikan melalui Jordan Saxony. Dan Jordan Saxony ini dalam sejarahnya itu melakukan misi perjalanan ke penggantinya jiwa sama, itu dari Roma 1205 penggantian itu bahasa
apologi. Apologetika itu semacam apa ya, pertanggungjawaban iman. Jadi berhadapan dengan banyak hal yang sinkron. Beliau itu begitu mudah sukacita Injil kepada orang-orang yang keluar dari gereja dan orang dan juga pagan. Perlu diketahui beliau-beliau ini hadir sebelum adanya reformasi ya Bapak Ibu, sebelum adanya Protestan. Nah, kira-kira bisa dimatikan Ibu Ratna supaya suaranya bisa fokus. Ibu mereka itu kayak nggak mau kita dekati gitu akhirnya kita. Baik, kita lanjutkan. Para master atau para master jenderal dari pengganti Santo Dominikus ini sampai sekarang ini 88 ya, seperti kepausan. Jadi beliau ada pimpinan yang menyatukan, dan Ordo Dominikan ini adalah ordo yang utuh dari awal sampai sekarang ini tidak terpecah karena kesatuannya dengan pimpinan. Nah, mereka ini melanjutkan semangat misi dari Santo Dominikus. Nah, ini ada 4 dari anggota Ordo Dominikan yang juga menjadi paus. Mereka juga rajin giat mewartakan Injil. Nah, bagaimana kemudian setelah dari para pengganti Dominikus, Santo Dominikus, lalu kemudian bisa ke Asia. Nah, seperti kita ketahui, Spanyol, Portugis, itu adalah misi karya atau buah misi dari Santo Paulus. Dan Santo Paulus itu kalau kita ingat begitu berapi-api, dia pernah mengatakan bahwa upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah. Pernah beliau mengatakan itu. Korintus 9:18. Juga Santo Paulus ini begitu bersemangat mengatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu ada di dalam 1 Korintus 9:16. Jadi semangat spirit dari Santo Paulus ini pada abad-abad pertengahan itu menyemangati. Dan ini yang membuat Santo Dominikus kemana-mana membawa buku tulisan dari Santo Paulus dan juga Injil Matius. Nah, kalau kita belajar dari sejarah, kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat, pada abad-abad tersebut dan kira-kira 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, itu belum ada negara seperti sekarang ini. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan. Kerajaan yang kuat pada saat itu ada 2. Yang satu kerajaan Spanyol, yang kedua kerajaan dari Portugal, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa mereka kuat? Tentu karena menguasai teknologi, terutama dalam hal perkapalan. Jadi mereka itu bisa melanglang dunia, tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pada saat itu mereka belum mengenal bahwa bumi itu bulat. Ya. Nah, kekuatan kerajaan-kerajaan ini adalah perdagangan. Dan pada saat itu Spanyol terutama itu melalui Christopher Columbus itu menemukan benua Amerika. Tadinya Christopher Columbus itu menawarkan ke Portugis, tetapi ditolak. Nah, konsesinya adalah kalau dia menemukan, maka dia akan membagikan juga, tetapi dia juga akan menjadi pimpinan dari daerah yang dia temukan. Nah, ini murni perdagangan, tidak ada hubungannya dengan misionaris. Nah, perseteruan itu menjadi memuncak
pada saat itu antara Portugis dan Spanyol. Pada saat itu juga bagaimana gereja mensikapi. Gereja mensikapinya itu ada di dalam perjanjian Tordesillas pada tanggal 7 Juni 1494. Kenapa? Pada saat itu gereja ingin mendamaikan, ingin menengahi. Juga di situ hadir juga ordo kita Dominikan ikut dari kedua belah pihak, baik Spanyol maupun Portugis. Kerajaan-kerajaan itu. Nah, pada saat itu disepakati batasnya ada di dalam peta ini. Bapak Ibu lihat ada garis meridian, garis ini, garisnya awalnya yang sebelah kanan, lalu bergeser ke kiri. Nah, garis ini itu adalah garis yang di Tordesillas tadi, yang disepakati Tordesillas yang diinisiasi oleh Paus pada saat itu, Paus Alexander VI. Intinya seperti ini, bahwa konflik itu dihindari dengan cara membagi. Jadi Spanyol ke arah barat. Spanyol itulah yang menemukan Amerika dan seterusnya. Lalu yang ke arah timur dari garis ini itu dikelola oleh Portugis. Ini murni Bapak Ibu tentang perdagangan. Jadi tidak ada hubungannya dengan misi. Dan gereja menengahi. Lalu gereja melalui Ordo Dominikan saat itu, salah satunya ya, itu ikut kapal-kapal mereka untuk mewartakan kabar gembira seperti yang Santo Dominikus juga lakukan atau suksesor atau penerusnya lakukan. Nah, mereka menyebar di dua sisi itu. Nah, kira-kira itu tahun sekitar 1400-1500-an. Lalu ordo lain ikut juga. Ada ordo Agustinian, Fransiskan, Yesus juga bergabung. Karena pada saat itu seperti abad pertengahan itu seperti Pentakosta baru. Ya. Mereka itu sukacita untuk mewartakan Injil ke tempat-tempat yang jauh. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ternyata Bapak Ibu ketika mereka jalan ke barat, karena mereka ikut alam ya, matahari terbit dan terbenam. Ketika mereka jalan ke barat dan yang Portugis jalan ke timur, tidak tahunya mereka bertemu di Maluku. Nah, mereka kaget kan, dan di situ mereka baru memahami. Waktu itu mungkin teori bumi itu bulat ada, tapi faktanya belum dijelajahi. Jadi setelah dijelajahi itu muncul pemahaman itu lebih firm, lebih kuat bahwa dunia itu bulat. Tetapi perjalanan perdagangan tersebut itu juga ditumpangi oleh para Dominikan di sana. Nah, pada saat itu Spanyol melalui tahun 1521 Magelhaens dan Ferdinand Magellan itu nyampe di Filipina, diterima baik, ya toh. Lalu mereka ternyata dalam perjalanan mereka terbunuh. Mungkin ada salah paham di sana. Karena memang yang terjadi ini kan dunia perdagangan. Seperti zaman sekarang ini negara yang besar siapa? Mungkin Amerika ya, lalu China. Lalu mereka ekspansi dagang, penjualan untuk sales marketingnya meluas sama seperti zaman dahulu. Itu terjadi konflik juga akhirnya dan terbunuh di sana. Lalu persaingan itu cukup keras di sana di daerah Filipina, sehingga di sana mereka Portugis bersekutu dengan Ternate. Akhirnya Spanyol pun mengalami kekalahan pada saat itu. Lalu mereka melakukan perjanjian Saragossa. Perjanjian ini isinya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku. Nah, lalu Spanyol itu memusatkan di Filipina. Nah, Filipina itu menjadi pusat misi di sana, salah satunya. Karena Spanyol di sana, lalu para Dominikan yang ikut Spanyol juga ke Filipina. Nah,
Sebenarnya di Indonesia ini itu sudah terjadi misi itu melalui Portugis. Ini yang kami dapat data-datanya. Lalu kemudian ini kita bisa lihat bagaimana Spanyol di awal itu sekitar 1600, di Jepang, di Taiwan, di Cina. Karena waktu itu kan kalau kita bicara timur itu kan sebetulnya kan Portugis ya. Tapi karena mereka waktu itu baru mengenal ternyata bulat, mereka sempat di sana di Spanyol. Ini adalah wilayah Spanyol, maka kita lihat Vietnam itu cukup lama dan Dominikan awalnya juga cukup kuat di sana. Kamboja, walaupun di daerah-daerah itu sekarang adalah daerah komunis ya. Lalu Portugis bagaimana? Portugis ini setelah Spanyol mengarah ke Filipina, lalu Portugis ini mulai mulai masuk di daerah-daerah ini. Ada Thailand, Kamboja, karena tadi bumi bulat. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini ternyata Timor 1500. Ya, Flores 1500 juga. Jadi mereka sudah berada di sana melalui Dominikan. Nah, ini Indonesia 1500 sudah mulai ada di sana. Nah, bagaimana dengan Dominikan, keluarga Dominikan di Indonesia? Ini kira-kira sketsanya. Kalau kita mulai dari Santo Dominikus, dia 1200 di sini, 1216, rupanya sekitar 300 tahun kemudian. Jadi nggak begitu jauh ya Bapak Ibu. Jedanya itu Dominikan sudah masuk melalui Father Antonio de Cruz yang membangun seminari di Larantuka. Lalu kemudian di Solor, ini juga mulai ada baptis 200 orang, 1500. Dan seterusnya ada di sini. Saya sendiri tidak hafal, tapi ini kira-kira catatannya. Pada saat itu 1500 kita juga mengenal Franciscus Saverius. Namun Franciscus Santos Saverius lebih dikenal karena memang gemanya lebih. Pada saat itu Dominikan merubah misinya kembali ke Filipina. Jadi misi di daerah timur ini, daerah kita ditinggalkan. Kira-kira seperti itu. Namun pada tahun-tahun ini 1511 ya, Dominikan sudah ada di Malaka, kemudian sudah ada Diana, Lady of Rosary. Ini adalah awal mula dari provinsi Filipina. Itu sudah ada di tahun 1554. Kemudian di tahun-tahun berikutnya mandiri menjadi provinsi Filipina itu sendiri. Lalu uskup yang pertama justru dari Dominikan ini di tahun 1500. Ada di Malaka. Di Malaysia. Lalu Ordo Dominikan melalui provinsi Holy Rosary Filipina ini mulai masuk di sana tahun 1587. Ini yang nanti menjadi induk dari kita di Indonesia. Lalu bagaimana yang di Inde? Ini cerita di Jawa, rupanya di catatan Ordo Dominikan ini sudah ada misi di Panarukan 1560. Ini catatan-catatan ini kami dapatkan dari sejarah Dominikan di Indonesia. Ini adalah para misionaris yang ada di Indonesia. Dan mereka menemukan bahwa
banyak orang Portugis yang hidup di tengah-tengah orang Jawa itu juga banyak ditemukan orang sudah dibaptis di sana. Di Jepara juga 1638, Bapak Ibu yang berasal dari Jepara mungkin. Ya. Lalu dari Jawa ini baru mulai bergerak di Ende. Kemudian ke Makassar, kemudian ke Timur, ya, dan Sunda Kecil, serta Aceh. Aceh itu mereka menjadi martir di Aceh yang demikian. Tapi kita juga mengenal ada martir yang yang meninggal di Aceh yang dari OCD juga. Jadi Ordo Karmel tak Bekasi. Ini kira-kira gerak masuk ke kita. Mereka tentu masuk ini disemangati bukan oleh semangat untuk menguasai, tidak, untuk memperbanyak orang, tidak. Mereka lebih dikuasai oleh cinta Tuhan, bertemu dengan Tuhan, lalu dalam kontemplasinya itu mereka berbagi sukacita melalui perjalanan mereka bersama para pedagang dalam kerajaan Portugis maupun Spanyol. Apa itu sukacita? Ada sedikit ilustrasi. Waktu saya meeting, entah meeting kantor, meeting di lingkungan, seringkali dibagi kue kecil-kecil gitu ya. Isinya macam-macam. Sukacita itu saya alami juga, hal yang sederhana ketika saya mendapat itu, saya membayangkan betapa senangnya anak-anak kalau mendapat kue itu, karena ini warna-warni dan segala macam. Lalu ketika selesai, saya bawa pulang ke rumah dan saya bagikan ke anak-anak saya, dan mereka mengalami kegembiraan. Dan juga Bapak Ibu film misalnya, atau ya nonton film, di situ ada kegembiraan di situ, lalu Bapak Ibu berbagi cerita ke yang lain. Jadi para rasul juga mengalami hal yang sama ketika para murid Yesus yang lain bertemu dengan Yesus, entah lumpuh, entah buta, dan segala macam, mereka mengalami sukacita itu, lalu sukacita itu yang dibagikan. Kira-kira seperti itu semangatnya. Lalu ini pun yang menjadi talenta, atau talenta ini berlipat ganda. Cinta Tuhan itu berlipat ganda. Nah, bagaimana di Filipina sendiri? Dan Filipina itu mulai berubah, itu baru Bapak Ibu. Dari Holy Rosary itu tahun 71, itu mereka berdiri sendiri. Jadi sudah terpisah dari Holy Rosary. Mereka mandiri di sana. Dan itu menjadi pusat yang nanti berkembang ke memperkuat di di Malaysia, di Vietnam, dan seterusnya. Itu pusatnya dari sana. Dan mereka mendirikan universitas yang sangat terkenal di sana untuk Dominikan. Nah, ini di Filipina. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini dimulai ketika Romo waktu itu masih frater, dan ini dilahirkan dari Aries, tepatnya Ibu Ira, ya, Bu Ira. Jadi frater, iya, tahun 94 dari Aries ini, beliau ini bergabung dengan untuk Dominikan, lalu singkat kata 2005 ya menerima sakramen ini, apa, Holy Order, apa ya, tentang bisa menjadi imam ya. Lalu mereka berkarya di Thailand, Kalimantan. Lalu di Kalimantan ini kalau tidak salah, mohon koreksi Bu Ratna ya, sekarang juga sudah menjadi apa namanya, layarnya kalau tidak salah patropi. Jadi Ya, Dominikan betul, pusatnya di sana ya, di Kalimantan. Lalu dari sana, dari Kalimantan itu kemudian Dominikan, terutama Dominikan awal berkembang. Karena tadi awalnya dari Jawa, Jakarta, ya tentu Jakarta komunitas pertama Dominikan awam dalam hal ini dilahirkan dengan bimbingan suster-suster Dominikan, antara Suster Lucy, itu mereka berkembang.
inilah kalau saya sebut sih semacam angkatan pertama pendahulu saya. Di situ ada Bu Ratna, Ibu Ira itu hadir di sana. Nah, lalu kemudian juga tahun 2010 itu di Surabaya itu mulai diberi tugas oleh Keuskupan setempat untuk mengelola Keuskupan Redemptor Undi. Dan di sana mulai tahun itu kas Dominikan di sana. Kalau tidak salah sekarang kepala parokinya sudah beralih dari Romo Adrian menjadi Romo Joseto. Ini perkembangannya. Lalu rumah Thomas Aquinas di Surabaya mulai dibuka tahun 2013. Dan tentu Bapak Ibu panenan melimpah karena calon imam juga banyak, mungkin sekitar hampir 20 mungkin. Imam kita yang sudah imam baru 5. Dari 2 tadi, Romo Adrian dan Romo ini, kemudian berkembang menjadi 5. Lalu ada juga, kalau Bapak Ibu mengikuti studi dari kelompok pendidikan awan Thomas Aquinas di Kelapa Gading, itu ada putranya Pak Sanjaya yang menjadi imam juga, tapi tidak di Indonesia, dan berkarya di Albertus Magnus di luar ya, bukan di Indonesia. Di Amerika. Di Amerika ya, terima kasih diingatkan. Washington DC tepat. Iya, di Washington DC. Itu dari Indonesia. Berdua itu, dua pewaris dari Bapak Sanjaya dan Ibu, itu dua-duanya menjadi masuk seribat ya. Lalu kemudian bagaimana dengan Dominikan Awam? Dominikan Awam dimulai dari 1285 di dunia. Ini kami ceritakan di dunia. Ya, nggak jauh ya dari 1216 didirikan ordo ini. Ini asas dasar atau regulasi tentang Dominikan Awam dibuat oleh jenderal kita Munio Desamoro, jenderal yang ke-7 setelah Dominikus Santo Dominus. Di sana kita mengenal asas dari Dominikan Awam. Lalu Dominikan Awam mulai dikenal oleh gereja di 1286 dan dikenal sebagai Ordo Penitensi apa ya? Pertobatan seperti itu. Lalu kemudian singkat kata, bagaimana dengan Jakarta? Jakarta itu tentu melalui tadi ya, awal mulanya itu Suster Lucy mengajak orang tua dari Romo Adrian. Dalam hal ini ada Bapak Budi Adirjo. Pertama kali menjadi Dominikan Awam. Diketahui di sana tercatat tahun 1999. Tapi vakum lama. Terus kemudian Bu Ira dan grup di sini, kalau tidak salah 16 ya, kalau salah mohon dikoreksi. 16 ini mulai join dengan rekoleksi oleh Suster Elizabeth yang sekarang menjadi prior dari Suster Dominikan Indonesia. Bersama Suster Florentin dihadiri oleh 16. Ya, 16. Ini kira-kira awal dari Dominikan Awam. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di 1520 itu 5.000 orang di Timor itu sudah mulai dibaptis. Dan ini disebut sebagai kelompok bukan Dominikan Awam, tapi spiritualitas. Ada spiritualitas Dominikan namanya Confreria. Masih ada komunitas ini.
komunitas ini menginduk pada Rosarium di Filipina yang didirikan oleh Romo Lucas de Cruz. Ya, dia juga ada di Kongo, telah dipindahkan dari Malaka. Kemudian 1641 rumah Dominikan juga sudah didirikan di sana. Konfreri. Ini cerita tentang konfreri ya. Relatif sama. Jadi kalau masuk sebagai Dominikan awam, mereka sudah punya basic Dominikan di sana. Lebih cepat. Ada penerimaan yang lebih cepat di sana. Singkat kata, yang dari Jakarta itu 2008 Dominikan awam, promotor Dominikan awam David Camber OP datang ke Indonesia atas undangan dari Suster Elizabeth dan pergi ke Larantuka, Pejaten juga, dan Taman Aries tentunya bertemu dengan 16 ini ya Bu Ira ya, kalau masih ingat sekitar 2008 ya, yang menjadi aspiran pertama. Dulu tidak dikenal inisiasi ya. Inisiasi itu ada aspiran, ada postulan, ada novice seperti itu, seperti ada di biara seperti itu. Sekarang dengan keputusan di Fatima 2019 itu menjadi inisiasi. Lalu kemudian studi pertama, ini sekaligus nostalgia di biara 30 Agustus 2008. Lalu ada juga kunjungan dari Australia, Dominikan Australia, Dominikan awam 2008. Ya. Dan ini saat-saat yang mengembirakan karena ya postulan ini akhirnya diresmikan menjadi Dominikan awam oleh Romo Andre, disahkan oleh Romo Andre. Lalu kemudian berkembang komunitas ini. Salah satunya adalah komunitas kami. Selain Martin de Porres, komunitas kami berikutnya di Pondok Indah. Lalu kemudian sebelumnya ada di Pontianak dan Jogja, Cimahi yang nanti akan diceritakan lebih lanjut oleh Kiburis. Dan puji Tuhan, COVID ini bukan hambatan bagi Dominikan awam yang tadinya kurang lebih membership-nya atau anggotanya sekitar 100, justru melalui COVID ini begitu cepat, hampir 3 kali lipat lebih, menjadi 300 lebih Dominikan awam bergabung, termasuk Bapak Ibu yang bergabung di sini, mewarisi semangat Santo Domingus. Nah ini ketika melakukan upacara kaul. Kaulnya kapan Ibu Ira? Masih ingat Ibu Ira? Kaulnya sekitar 2012 kan? Ya. Baik, bagaimana dengan suster-suster? Suster-suster ini kami ceritakan khusus karena sebetulnya suster kongregasi yang di Indonesia ada beberapa, ada Loli Rosari, ada Imelda yang di Kalimantan, Pres Imelda, terus yang di Indonesia ini dimulai dari Belanda. Ini yang mensupport kita Dominikan awam, sehingga Dominikan awam melalui suster juga yang saat ini kita dibimbing oleh Suster Lucy sebagai pendamping untuk Dominikan awam. Ini sehingga kita lahir dan semakin tumbuh. Suster Dominikan ini dimulai di Belanda di sana 1848, dan kemudian ini kisah bagaimana kongregasi suster Dominikan Indonesia yang akhirnya mandiri di Indonesia. Yang kemarin kalau tidak salah 90 tahun mereka melakukan perayaan syukur.
Gembira sekali, baru beberapa hari yang lalu. Dan kita ikut bergembira dalam doa-doa. Semoga juga makin tumbuh. Kalau tidak salah sudah sampai 90 sampai 100 keanggotaannya. Maaf Pak Udi, tinggal 5 menit. Oh ya, terima kasih Ibu. Belum yang Ini larang tunggal ya? iya, ini cerita-cerita yang kami sampaikan bagaimana berkembang. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri di Jogja, di Rawa Senang. Rawa Senang ini biasanya kalau ada urut rapis, kita diundang untuk mendirikan di samping itu. Dan kemarin kita retret di Rawa Senang ini, di samping biara Rawa Senang itu ada biara kita. Nah, di Indonesia ini tadi sudah saya ceritakan lewat gambar, ini hanya teksnya aja Bapak Ibu. Sebetulnya ini ada di Timor. Ini ada semacam gambar-gambar bagaimana mereka berkembang di pulau-pulau Timur di awal-awal 1555. Ini penjelasan detail dari apa yang tadi kami sampaikan. Dan di sana ada upacara yang menarik yang 500 tahun yang lalu kurang lebih, kalau ordo kita 800 tahun, 500 tahun yang lalu ditemukan Tuan Ma. Tuan Ma itu Bunda Maria yang ditemukan di sana. Yang menjadi pesta meriah dan agenda tahunan sebagai turisme juga di sana. Menarik sekali. Kapan-kapan kita jalan ke sana, saya sendiri tidak pernah. Kami hanya melihat. Nah, untuk pengen tahu seperti apa, mungkin Ibu Ratna bisa menyampaikan. Ini sebelum disampaikan, kami ingin sampaikan singkat saja bahwa Spiritus Dominican tadi yang diwartakan dari zaman ke zaman ini bukan pedoman untuk doa, tetapi hidup di dalam roh. Dan spiritualitas ini tidak hanya di angan-angan, tapi nyata di dalam sejarah keselamatan. Tadi kita alami dari tahun ke tahun ya. Ini real. Lalu karisma ini berkembang dan blending, menyatu dengan budaya setempat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Silakan Ibu Ratna. Saya stop dulu. Ibu Ratna. Ya, oke. Saya akan share. Mari kita saksikan bagaimana Samana Santa ya Ibu. Ini Samana Santa adalah upacara yang sangat besar pada saat Paskah ya. Ya. Mereka di Larantuka ya. Sebentar saya share ya. Ini salah satu buah Dominikan yang bergabung dengan budaya setempat. Sebuah patung ditemukan. Tradisi untuk menyadarkan bumi dunia. Untuk Dominikus. Maria misionaris pertama di sini. Bunda Maria sudah lebih dulu ke sini, itu memang suatu misteri. Faktanya ada sebuah patung yang kemudian dikenal bahwa inilah patung Bunda Maria. Bunda Maria ini adalah raja atau ratu kerajaan kami. Bunda Maria itu betul-betul adalah bundahnya, maka disebut Tuan Ma. Ma itu mama. Misterinya Yesus Kristus kok yang didandani itu ibunya. Paskah di Larantuka memang unik dibandingkan dengan paskah-paskah lain mungkin dunia lah. Samana Santa itu
merupakan satu peristiwa devosi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang sudah berabad-abad lamanya. 500 tahun. Devosi Semana Santa dari dulu sampai dengan saat ini tidak banyak perubahan. Dan inilah Larantuka. Terima kasih. Di sana juga ditemukan kerajaan Katolik yang pertama di Indonesia. Ya, menggetarkan ya. Kami kembalikan ke Ibu Ratna. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Udi, terima kasih penjelasannya yang sudah panjang lebar mengenai sejarah Ordo, baik yang di awal maupun yang masuk ke Indonesia dengan berupa-rupa sejarah yang sungguh menarik hati, dan kemudian juga tradisi Samana Santa, di mana di Larantuka itu sangat kental, dan mereka ada spiritualitasnya adalah Dominikan. Doa-doa mereka, walaupun mereka waktu itu ditinggal pastor ya, tapi mereka berpuluh-puluh tahun mereka tetap dengan tekun dan teguh mereka berdoa sendiri. Itu yang sungguh luar biasa. Baik Pak Udi, setelah Pak Udi menjelaskan mengenai sejarah, kita akhirnya akan berkenalan dengan Dominikan Awam chapter Jakarta ya Bu Riz. Iya, Nah, Bu mari Ratna. kita. Terima kasih. Ya, tadi Pak Udi, Mas Udi sudah panjang lebar. Sekarang saya singkat aja mengenai Dominikan Awam Jakarta. Ya, seperti tadi kita sudah mendengarkan bahwa Dominikan Awam Jakarta adalah bagian dari Dominikan Awam dunia. Dan kita masuk dalam provinsi Filipina. Kenapa kok kita belum berdiri sendiri? Karena jumlah pastor, jumlah suster, dan awamnya masih kurang banyak untuk bisa berdiri sendiri. Sehingga kita masih di bawah provinsi Filipina. Gitu. Nah, di Jakarta sendiri, kita juga sudah mempunyai chapter dan komunitas. Di Indonesia ada chapter Jakarta, Surabaya, Pontianak dulu, lalu Surabaya, dan Yogyakarta. Nah, di sini ada juga ditulis Cimahi dan Cirebon. Sebetulnya ada Bogor itu sudah nggak ada. Nah, Cimahi dan Cirebon itu masih masuk ke Jakarta karena mereka belum punya kaul kekal, ya awam yang kaul kekal. Begitu Bu Ratna? Jadi mereka Betul, masih masuk Jakarta, di bawah Jakarta. Masih masuk Jakarta. Ya. Bogor juga akhirnya masuk ke Jakarta, pindah-pindah, banyak yang pindah anggotanya, jadi di Bogor udah nggak ada lagi. Yang terbaru adalah Purwokerto masuk dalam Jogja. Jogja, Purwokerto masuk dalam Jogja. Purwokerto itu besar loh, karena di sana ada suster-suster Dominikan ya. Ya, ada sekolahnya, ada rumah sakitnya. Saya kira rumah sakitnya sekarang ada 2 ya Bu Ratna ya, di Purwokerto ya. Iya. Dulu ada rumah sakit bersalin, terus belakangan bangun lagi gitu. Ditingkatkan menjadi rumah sakit umum ya, rumah sakit Elizabeth. Enggak 2 tapi ditingkatkan menjadi rumah sakit ya. Yang satu tetap klinik soalnya. Terus sekolah juga ada di sana. Ada lagi satu hotel tapi bukan punya Dominikan, tapi karena dia yang punya itu pengagum Dominikan, dinamakan Hotel Dominik. Jadi kalau ke Purwokerto ada itu Hotel Dominik. Nah, terus
Di Jakarta sendiri ada 9 komunitas. Mungkin nanti Bapak Ibu dan sekalian akan masuk ke salah satu Dominikan Awam ini. Nanti Ibu Ratna yang akan membagikan masuk kemana. Itu. Yang saya hafal itu Martin de Porres itu ada di Jakarta Barat ya. Thomas Aquinas di Kelapa Gading, terus Albertus Magnus itu di tempat saya dan Mas Udi di Pondok Indah. Kita masuk ke situ karena paling dekat dari Bekasi gitu. Jadi ini nantinya sebaiknya kita masuk ke komunitas supaya kita lebih akrab sesama anggota, lalu pilih di tempat area yang terdekat sama tempat tinggal kita gitu. Sebaiknya kita nggak pindah-pindah nanti kecuali kalau kita pindah rumah ya gitu. Ya, lanjutnya bahwa ini komunitasnya, chapternya kita sekarang masuk ke kegiatannya gitu. Oh, organisasinya dulu. Indonesia dulu ya, presidennya itu Pak Theo gitu. Sekretaris pribadinya itu Buran. Ya gitu, Presiden Indonesia. Nah kalau Jakarta sendiri Pak Stefanus, terus sekretarisnya itu Bu Ira dan Ibu Maria, administrasi dan keuangan itu Ibu Ida, komisi doa, ada komisi persaudaraan, komisi pewartaan, dan komisi formasi yang kita bersama Ibu Ratna ini, gitu. Ini kalau ada urusan apa-apa, silahkan menghubungi beliau-beliau ini, gitu. Terus sekarang terakhir adalah kegiatannya. Kegiatan rutin yang tiap hari kami lakukan adalah doa. Ya, seperti 4 pilar, doa, studi, pewartaan, dan kekeluargaan. Nah, doa dulu. Ada ibadah pagi, koronka, ibadah sore, rosario, misa harian, dan ibadah malam. Ini yang rutin. Setiap hari kita lakukan. Tapi di luar ini juga kita banyak doa-doa, misalnya peringatan tertentu, acara-acara tertentu, misalnya peringatan misa arwah atau apa saja yang akan yang ada yang layak kami peringati. Gitu. Nah, untuk pilar kedua itu studi, itu ada studi tingkat nasional. Ya, terus ada tingkat chapter. Nah, itu sebaiknya langsung di dalam untuk pengayaan, pengendapan itu di komunitas. Juga ada studi menurut jenjang kayak kita ini, itu ada profes dan inisiasi. Nah, biasanya studi-studi ini diadakan bersama di offline di Taman Aries, Blok C, di rumah Bapak Stefanus. Tapi karena keadaan begini, jadi kita sementara ini masih online dulu. Tapi memang sebaiknya seperti saran-saran Bapak Ibu sekalian bahwa kita offline, iya memang kita sebetulnya offline supaya untuk mendukung kekeluargaan kami juga. Selain studi kita jadi lebih akrab gitu. Ya. Untuk pewartaan itu ya kita sudah ada kegiatannya. Yang terakhir kemarin itu adalah Run for You. Itu sebetulnya olahraga, tapi ini untuk menunjukkan bahwa ini loh Dominikan, dan ini meskipun olahraga tapi dimaksudkan untuk mencari dana, dan dananya itu sudah langsung diserahkan semuanya kepada yang bersangkutan, dan Dominikan berperan aktif di sini gitu. Nah, untuk pewartaan juga banyak webinar, studi-studi, dan itu Romo Bayu
OP itu termasuk 10 YouTuber terbesar di Indonesia. Gitu. Di samping Romo Yosef Susanto. Romo Bayu itu wah, pewartaannya luar biasa. Tapi di Jakarta sendiri adalah webinar yang ada beberapa. Jadi kalau Bapak Ibu sempat, boleh juga nanti di-share oleh Ibu Ratna mengenai acara-acara ini. Yang banyak itu oleh Brother Elson ya. Ya. Itu banyak studinya. Nah, kekeluargaan itu yang besar itu Yayasan Martin de Porres yang skala besarnya adalah untuk pendidikan ya, Bu Ratna ya. Ya, ada Beasiswa. beasiswa untuk anak-anak yang kurang beruntung. Ya. Iya. Terus kita juga punya Coins for Education, jadi kalau punya botol bekas aqua atau botol bekas apa, kita masukin koin nanti. Dulu sih koinnya itu dikumpulin di Taman Aries, tapi sekarang terus ditransfer aja karena kita nggak ketemu gitu. Kegiatan amal itu bagi-bagi sembako, bagi baju layak pakai, itu juga sering kami adakan. Juga waktu kemarin Larantuka ya, banjir, itu kita juga ada tali kasih lah ke sana. Terus tiap bulan juga kita mengumpulkan dana untuk tali kasih bagi yang memerlukan. Kekeluargaan juga ziarah bersama, tadi saya share di mana itu, di grup inisiasi itu ziarahnya terakhir itu. Ziarahnya dari komunitas PPOP ya. Hari ini mereka. Ini ya? Oh, hari ini. Baru hari ini. Begitu. Terus kunjungan. Yang terakhir, kami mendapat kunjungan sosial dari Filipina, karena mereka kayaknya followersnya Romo Bayu ya. Jadi waktu Romo Bayu ditahbiskan, itu banyak Dominikan awam dari Filipina yang datang ke sini untuk menghadiri tahbisan Romo Bayu. Seru juga itu. Bu Ira juga nganterin kemana-mana itu. Nah, karena kami terus itu kapitel adalah pertemuan berkala oleh para pengurus inti untuk memilih pengurus-pengurus baru. Nah, untuk hal-hal yang penting begitu, hal-hal besar, keputusan besar gitu. Retret tahunan tentu saja tahunan. Nah, ini seru. Retret tahunan biasanya juga untuk kaul. Ada kaul diadakan pada retret tahunan. 2 tahun ya sebelum pandemi itu retret tahunan terakhir di Muntilan di Rumah Sanjaya ya. Nah, waktu itu saya kaul kekal gitu. Terus nah, ini kunjungan kanonika itu sebetulnya pengurus dari Filipina, ketua dan pengurusnya Filipina, mengunjungi Indonesia. Mereka mengunjungi negara-negara yang di bawah provinsi Filipina. Dan 2 tahun sekali, itu kira-kira 2 tahun sekali, mereka juga mengunjungi Indonesia untuk melihat perkembangan Dominikan awam di Indonesia. Tetapi yang tahun ini kemarin virtual juga online. Sampai hampir sehari ya, 4 jam berapa? 4 jam itu kita berdiri duduk di depan laptop gitu. Nah, terus itu dari provinsi ke Indonesia. Nah, dari Dewan Nasional juga ada kunjungan ke chapter. Gitu. Jadi melihat perkembangan chapter, nanti bagaimana perkembangannya gitu.
Terus konferensi tentu saja di Indonesia juga ada, di Filipina, di internasional juga Dominikan Awam Indonesia juga berperan serta begitu di internasional. Nah, yang tadi ada yang kelewatan, studi di tiap komunitas itu dilakukan juga selain mengundang, diadakan untuk komunitasnya sendiri, juga mengundang komunitas lain. Itu diadakan juga sebulan sekali ya. Jadi kayak di Pondok Indah, tempat Mas Udi dan saya itu, Rabu ketiga, itu pasti ada studi yang di komunitas. Kadang untuk komunitas sendiri, kadang mengundang komunitas lain. Gitu. Tanggal 22 Ibu. Tanggal 22 besok. Kita mengundang YouTuber. Oh, kita mau undang YouTuber terkenal itu. Bapak Romo Bayu. Romo Bayu. Untuk bicara tentang Natal. Iya. Nanti kalau ada waktu kami kita nanti share. Kita nanti invite. Datangannya. Iya. Nanti kita share linknya. Kalau ini itu tadi udah disebut juga oleh Mas Udi, Justice, Peace, Care for Creation, itu sebetulnya organisasi internasional, lebih untuk pendampingan korban-korban yang kurang beruntung lah, bagi mereka yang kurang beruntung. Tapi anggotanya sebetulnya bukan Dominikan saja, Fransiskan, Ordo ketiganya juga aktif berperan serta dalam ini Justice, Peace, Care for Creation ini. Begitu. Tapi kita pernah menjadi tuan rumah Asia Pasifik ya, JPCC Asia Pasifik itu. Itu zamannya Bu Ira dan Bu Ratna masih baru. Masih novice. Saya belum masuk gitu. Kira-kira begini kegiatan yang kita lakukan. Jadi semoga nanti Bapak Ibu menambah kegiatan kita menjadi lebih hidup, lebih aktif, lebih akrab, dan kekeluargaan di samping doa, studi, dan pewartaan, kekeluargaan menjadi lebih erat lagi. Gitu, itu harapan kami. Kalau untuk JPCC siapa tahu nanti dari anggota-anggota baru ini juga ada yang aktif ke luar negeri, komunikasi dengan internasional, sangat diharapkan juga gitu. Ya, saya kira segitu aja. Ini mungkin ada foto-fotonya Bu Ira, foto-fotonya. Ada foto retret, ada foto Paul Share-nya kok berhenti, Bu? Iya. Di-share lagi. Sebentar. Nah, ini foto yang sebelah kiri, itu kalau mau yang lebih banyak, ada di Instagram. Itu lengkap tuh, aktif di Instagram. Kalau Facebook saya nggak terlalu tahu, tapi kalau Instagram saya. Ini Romo Andre, Romo Nantes di sebelah kanan, event kanonik itu tahun 17 ya. Ada Pak itu Pak Theo sama Pak Stefanus itu. Gitu. Kanonik itu resmi kita berdiri. Iya. Diakui oleh gereja. Nah, ini retret tahunan waktu di Puncak ya ini ya. Ini Pondok Indah nih. Gitu. Nah, waktu itu saya masih sebagai panitia, Pondok Indah sebagai panitia. Panitianya. Gitu. Retretnya retret tahunan. Retret tahunan. Tapi yang difoto ini panitia dari Pondok Indah. Terus ini juga retret tahunan ya, ini yang di
Rumah Sanjaya di Muntilan Ini retret nasional, nasional. ya, Ya. retret sebelum tahun pandemi. sebelum Ya, pandemi. tepat sebelum pandemi. Ini tempat saya kalau kekal ini. Mas Kalau Sanjaya. Kalau retret tahunan itu biasa diadakan per chapter. Per Kalau chapter retret 3 tahun nasional. sekali itu ada retret nasional di mana Nah. semua Dominikan awam Indonesia berkumpul untuk retret bersama. Iya, gitu. Terus ada foto apa lagi? Ini foto persaudaraan, kalau pada ketemuan, makan-makan, gitu aja. Jadi selain pertemuan resmi, juga pertemuan keakraban ini juga ada di persaudaraan ini. Ini pertemuan jalan-jalan. Rosa Delima ini. Rosa Delima Iya. tidak jalan-jalan, Bu, tapi ini kita sedang rapat untuk Oh. menjadi panitia retret, tetapi dilakukannya di Ancol. Oh, yang di Ancol itu malah rapat. Iya. Ya, jadi ini sebetulnya rapat doa dan rekreasi. Jadi Iya. seorang Dominikan awam itu tidak hanya doa, misa gitu ya. Iya. Kita bisa melakukan studi, bisa melakukan rapat di outing gitu di luar. Dan kegiatan pokoknya dalam kreatif. kegiatan sehari-hari. Dibilang ordo kontemplatif bukan harus kita duduk hening di depan Karena kita kontemplatif aktif ya. kontemplatif aktif itu. Kayak dulu kita mungkin Bu Ira juga nari ya, waktu kecil itu nari itu kan sebetulnya meditasi juga ya. Sampai dipaksa-paksa. Oh ya. Saya waktu kecil memang tari Jawa sering. Iya, itu meditasi. Makanya itu berat. Tarian itu harus hening ya. Ini tuh Bu Ratna sama Pak Theo. Mas Kris itu, oh ini berarti di waktu retret ya, terakhir di Rawaseneng. Di Rawaseneng kok ada Mas Kris tuh berarti sudah di Rawaseneng. Itu Pak ya. Terus ini mengunjungi suster yang sakit ini, Bu. Iya. Oh, Mas Udi malah nggak kelihatan. Saya yang moto soalnya. Kalau ini waktu Bu Pia meninggalnya Bu Pia, iya. Persaudaraan kita tuh sampai mati. Iya. Meninggal itu pakai jubah. Jadi pakai bajunya pakai baju OP. Kelihatan punggungnya ini saya. Iya. Gitu. Ya gitu ini. Ya. Jadi sampai saat sesudah meninggal juga masih didoakan, ada misa arwah. Gitu. Ini studi ini di Pondok Indah. Ini pernah Imlek ada Pak Alex almarhum ya. Iya, nih almarhum Pak Alex. Itu. Terus ini juga. Oh, ini waktu kanonik ya. Waktu kunjungan kanonik bukan kok ada. Oh, retret. Ini kunjungan kanonik ya, ini foto kunjungan kanonik. Iya, betul. Itu Bu Agatha. Iya. Suster Lucy itu, Suster Lucy. Nah, ini di ini Taman Aries ini. Doa ini misa apa ini? Acara apa ini saya? Ini tempat bersejarah karena 16. Lukisan Santo Dominikus itu Pak Udi. Ini lukisannya Pak Pramono. Ya. Oh, itu Pak Pram yang melukis Dominikus ya. Oh. Beliau ada di sini nih, ahli. Iya, ada. Dalam melukis. Iya, bunga lilinya makanya bagus ya. Iya. Selain Santo Dominikusnya pasti fokusnya di situ. Tapi ini tempat Aries itu tempat kita kalau kumpul-kumpul. Tempat bersejarah lahirnya Dominikan Awam Jakarta. Ya, itu tempat kita berkumpul. Terus ada itu sekretariat di situ kan ya Bu Ratna ya. Karena file semua ada di situ, files Dominikan Awam ada di situ. Jadi ya dibilang sekretariat, home base lah. Terus ada kamar-kamar, beberapa kamar. Romo, kalau enggak di rumah Bu Ratna, kadang juga nginep di rumah Pak Stefanus itu. Terus untuk ibu-ibu,
yang rumahnya jauh, padahal besok mau berangkat ziarah pagi-pagi buta gitu, nginep juga di situ gitu ya, atau ada kegiatan yang sampai malam karena biasanya itu ibu-ibu bawa makanan-makanan gitu, terus sampai malam acaranya lah yang rumahnya jauh, terus nginep gitu di situ. Pokoknya akrab deh. Rumah singgah. Rumah singgah. Pokoknya seru deh gitu. Seru pokoknya. Susternya. Nah kalau retret itu bukan terus doa gitu. Ada acaranya nari-nari, ada acaranya nyanyi. Itu Romo Nantes itu, Father Nantes itu pinter loh. Aduh, Suster Dominika itu luas sekali kalau nari karena beliau waktu mudanya penari. Memang kita orang Jogja, sama-sama orang Jogja itu pasti dipaksa nari waktu kecil gitu. Nah, terus Suster Dominika juga sangat luas. Pinter sekali nari-nari suster, nari-nari gitu. Nah, ini suster-suster Pompei, Dominikan Pompei, salibnya agak beda ya. Gitu. Nah, Calon-calon imam. Ini calon-calon imam. Nah, itu sudah ada agenda dan kalender untuk dan donasi calon imam ya, Bu Ratna ya. Iya, betul. Silakan aja akan untuk menambah biaya untuk pendidikan para frater. Pendidikan frater. Nah, lihat itu jubahnya luar biasa frater, ya. Jubah-jubahnya itu sangat spesial. Penguin ya Bu ya. Ini juga suster-susternya tuh udah ya, kalau udah hitam putih. Nah, ini webinar ini tokoh-tokoh Romo-Romo kita, Romo Robini, Romo Adrian itu sangat masih muda-muda ya, masih muda-muda mukanya. Sangat itu Romo Adrian itu terkenal dalam itu loh, persekutuan doa, sering diundang ke sana kemari. Nah, ini Father Nantes yang pinter nari, ini Romo Yoseto yang sekarang di Surabaya ya. Nah, ini Romo Andre, moderator kita. Itu Romo Mingdri yang sekarang misa setiap hari. Nah, ini YouTuber kita itu, Romo Bayu. Tanggal 22 nanti studi bersama Albertus Manius. Iya, nanti tanggal 22 silakan hadir ya, Bapak Ibu ya. Terus ini Father Philemon de la Cruz. Terus di provinsial kita. Provinsial. Ini Master Jenderal. Ini Master Jenderal. Ini Master Jenderal. Yang ke-88 dari Dominikus Santo. Iya. Kayaknya yang udah lancar bahasa Indonesia dan Jawa itu Romo Seto ya. Iya. Mandarin juga lancar. Mandarin juga luar biasa. Iya. Kalau Romo Robini itu eksorsis ya. Eksorsis. Ya, saya kira segitu dulu. Nanti dihadiri aja acara-acara, seru deh pokoknya gitu. Ya, terima kasih. Kembali ke Bu Ratna ya. Iya. Ya, sekarang tiba saatnya untuk tanya jawab. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, silahkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami dapat studi baru, sharing dari teman-teman untuk memperkaya studi kita malam hari ini. Coba Bapak Ibu Formandi, setelah kita mendengarkan 2 sesi, silahkan untuk tanya sesi yang mana, apakah sesi pertama atau sesi kedua, mungkin disebutkan, lalu kita akan coba menjawab. Jika misalnya kita tidak bisa menjawab, nanti kami akan cari informasi dulu ke Romo moderator atau apa, nanti baru masuk ke di grup ya, di grup aja. Ada barangkali Bapak dan Ibu?
Boleh Halo, saya selamat bertanya untuk Pak Udi? Jangan Oh ya, sulit-sulit baik ya Pak. Pak kalau Oh, nanya Pak. Ya, Pak Udi. Harusnya saya yang bertanya ke Bapak. Tadi Pak Udi kan nyebutkan mengenai itu Pak Udi ya, apa namanya, Dominikan Awam itu baru ada pada saat Pater Jenderal yang ke-7 ya? Bukan. Sebelumnya sudah ada peraturan Dominikan Awam itu, Jimamora tadi. Tadi yang tadi Pater, artinya Dominikan Awam itu tidak ada sejak Santo Dominikus. Sudah ada sejak zaman Santo Dominikus, tetapi peraturannya itu baru dibakukan pada zamannya Zamora. Oh itu, Jadi jadi maksudnya adalah apa ya, regulanya ya? Iya, betul. Oh gitu. Yang sekarang jadi tata tertib itu apa namanya? Pegangan itu. PPDA, itu sih. petunjuk Ya, dan peraturan petunjuk Dominikan. Oh, itu dari tahun 1200-an itu Pak, sudah lama. Ya. Santa Katarina itu Dominikan Awam loh. Nah makanya dari saya agak bingung mengenai kronologinya, makanya saya bertanya. Makasih Pak Udi, makasih. Ya. Makasih. Sama-sama Pak. Pak Kris, ada yang lain? Yang lain atau pada sudah ngantuk? Ngantuk, setelin lagi video yang satunya. Kalau Pak Pram tanyanya nanti aja ya di sini. Pak Pram udah mahir kali. Pak Pram melukis. Mahir melukis ya, kalau mahir melukis. Sebetulnya untuk melukis orang itu dia agak sulit. Jadi waktu membuat Santo Dominikus dia agak lama gitu bikinnya, tapi ya akhirnya jadi juga. Pak, habis tidak ada lagi nih. Demikian juga kalau ada pertanyaan ke Mas Kris aja ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu Justin. Selamat malam Bu. Saya maaf ya, saya baru ini saya terlambat ya masuk ke Zoom-nya karena tadi tidak bisa internetnya masalah. Jadi saya baru masuk 10 menit, jadi saya kehilangan itu apa sharing untuk mengenai Dominikannya. Bisa nggak saya kirim mengenai PowerPoint-nya atau supaya saya mengetahui lebih jelas? Terus saya mau tanya mengenai struktur Dominikan dari mulai di Filipina, Indonesia gitu, struktur organisasi seperti apa sampai chapter-chapter yang di Indonesia. Terus mungkin jenjang pendidikan untuk menjadi supaya Dominikan Awam itu berapa tahun, terus tahap-tahap pembelajarannya seperti apa bisa di-sharing ke saya? Biasanya sesudah ini Ibu Ratna akan share YouTube-nya dan PowerPoint-nya. Tapi mungkin kalau itu akan dijawab sekarang juga. Mau dijawab sekarang, Mas Udi? Iya. Tapi nanti ya ada PowerPoint dan YouTube-nya biasanya Ibu YouTube Ratna akan di-share Bu nanti Bu. Ya. Oke, ya, terima kasih. Sehingga Ibu bisa ngikutin apa yang sudah dibicarakan. Ya, termasuk strukturnya nanti kan ada di sini. Ada ya. Struktur ada. Ibu Justin ini padahal udah ikut doa dengan Dominikan udah lama ya Bu ya. Iya, saya tahu dari awal pandemi. Apakah Bu Justin ya sudah memiliki buku apa ini namanya ya? Kenapa? Buku ini semacam ini buku kehadiran apa? Buku kehadiran pembinaan Saudaraan Dominikan seperti ini. Bu Ratna mungkin sudah bagi? Bu Justin udah terima belum ya? Belum ya. Oh, oke. Di dalam buku Bu itu juga belum yang Bu Teri ya. Bu Teri sih belum dikirim kalau Bu Teri. Di dalam buku itu disebutkan apa ya? Silabus atau materi-materi yang harus dijalani. Dan ini secara umum ini
berapa nih? Bisa 4 tahun ya, ya Bu Ratna ya. 4 tahun ya. Karena kan inisiasi 1 Progres tahun. 1, Iya. Progres 2, Progres 3, kurang lebih 4 tahun. Dan masih dikasih kelonggaran ya Bu Ratna ya. Ya. Saya masih ragu Sampai bisa 6 tahun maksimal harus 6 sudah tahun. memutuskan apakah Lama banget. akan lanjut atau tidak. Bukunya Oke. seperti ini Bu. Ya. Itu selama 1 tahun itu untuk pertemuannya itu selama setahun ini berapa kali Pak ya? Seperti Bisa sekarang ini sebulan Bu. sekali atau Seperti sebulan 2 sekarang kali? ini. Sekarang ini kan ini bulan kedua ya Bu ya. Jadi Maksudnya bulan terlambat tadi ya? pertama, oh nggak apa-apa, kan ada YouTube-nya. Ibu bisa mengulang juga. Jadi, Yang bulan pertama masih perkenalan Ibu. Mengenal simbol-simbol, mengenal lagu-lagu, mengenal apa karakter khusus dari ordo kita itu ada di dalam pertemuan pertama. Sekarang Ibu mengenal tentang bagaimana Dominikan masuk ke Indonesia. kalau untuk ordo tarekat OP-nya sudah cuma ada di Surabaya sama di Pontianak aja Pak. Saya waktu itu mulai masuk bulan Agustus 2020 karena saya tertarik pada saya Redemptor Mundi. Saya juga penasaran apa sih Redemptor Mundi. Terus saya mencari mengenai PDOP, saya coba searching di internet, saya mencari gereja di Jakarta ada nggak OP. Terus saya cari-cari ternyata cuma ada di Surabaya dan Ordo Pewata itu baru masuk ke Indonesia kembali sejak tahun 2006 ya Pak atau 2009 begitu. Jadi saya pikir ini baru, terus saya lihat homilinya Romo Adrian, wah ini bagus sekali seperti apa tuh waktu homili terus sharing Alkitabnya, diskusi Alkitabnya kayaknya memasuk sekali gitu hikmat. Jadi saya suka ikut misa di Redemptor Mundi. Kalau di Jakarta itu di Kedutaan Besar Vatikan itu yang mengelola suster-suster Dominikan. Oh, jadi kita suka-suka yang boleh misa di situ kadang-kadang. Tapi ya karena sangat terbatas ya, yang boleh ikut misa, jadi ya gantian. Kita hadir misi daftar kali ya. Tapi itu suster Dominikan itu yang ada di Kedutaan Besar Vatikan itu. Kalau waktu itu hubungi Dominikan Awam, terus saya waktu itu hubungi Suster Feratin dari Pondok Siponca, terus mereka memberikan informasi nomor telepon Ibu Ratna. Jadi saya Ibu Ratna sangat intens sekali memberikan informasi dulu Ibu Ratna, Ibu Gitna. Ibu Justin rajin ikut doa sore. Bu Justin, sebagai info saja bahwa memang pendidikan imam di Dominikan setahu kami paling lama, cukup lama. Belasan tahun ya. Jadi ya kayak Romo Adrian itu juga lama sampai akhirnya beliau sekarang fokus pada rektor di pendidikan. Oh, jadi Romo Adrian nggak di Redemptor Mundi lagi Pak ya? Masih tinggal di sana. Sebagai imam rekan. Sebagai imam rekan. Tapi imam kepalanya sudah Romo Joseto. Beliau fokus jadi rektor di Universitas Katolik Dharma Sendika. Kebetulan beliau juga baru lulus disertasinya di Roma. S3 beliau sekarang. Ya. Ya, Romo Adrian itu betul ya dan hebat sekali saya pikir. Saya boleh tahu Dominikan Awam di Indonesia seluruhnya ada berapa ya Pak ya kotanya? Terus ada berapa chapter gitu? Di Jakarta ada berapa chapter? Silakan Ibu Ratna. Untuk chapter di Indonesia, chapter itu ada yang pertama Jakarta yang dikanonik ya. Terus kemudian Pontianak, kemudian Surabaya, dan yang terakhir Jogja dulu, baru Surabaya yang terakhir. Ya. Itu tadi sebenarnya sudah ada materinya, sudah ada di dalam presentasi yang dijelaskan Ibu Bu Justin. Nanti Ibu Justin bisa lebih mendalamin lagi ya.
andai kata kurang jelas bisa juga di WA group ya, kita bisa saling berbagi, kita studi sama-sama dan saling berbagi di WA group inisiasi. Ya, supaya Pak Udi, saya ada pertanyaan. Bu Justin, Ya, udah Bu, selesai? silakan, Bu. Nanti saya, nanti Bu Justin selesaikan dulu. Ya, nanti saya akan pelajari. Terus habis itu saya mau tanya, itu dari Indonesia, Dominikan, di Indonesia itu di bawah Filipina ya, Bu ya? Iya, di bawah Provinsi Filipina. Betul, Bu. Nanti kita sering mungkin ada kunjungan segala macam ya, Bu ya? Iya, ada kunjungan yang Doakan tadi ya, Bu, ya. disebutkan Ibu Riz untuk canonical visit itu mereka rutin mengunjungi kita. Biasanya sih datang ya, cuman karena pandemi jadi mereka kemarin lakukan secara virtual online. Ya. Doakan kalau imamnya banyak, nanti kita bisa mandiri dari Filipina. Ya. Oh, oke. Kalau yang di internasional pusatnya di mana ya? Kalau yang internasional kan awamnya ada di internasional atau di? Ada di Roma, ada. Kita ada perwakilan di sana. Suara saya putus-putus ya mungkin ya? Iya, putus-putus. Enggak ya? jelas kok Bu Ratna. Kalau dari saya jelas. Dari ya? saya jelas. Mungkin nanti Bu Lucia bisa melihat lagi. Oke, nanti saya lihat di itu. Oke, terima kasih atas informasinya. Bu Lucia, silakan Bu Lucia. Ya, Pak Udi tadi di awal ada materi tentang spiritualitas Dominikan. Ya, ada dua hal di dalam karisma Dominikan, itu karya misionaris heroik dan kemartiran. Boleh dijelasin lebih lagi nggak, Pak? Masih agak saya sedikit awam ya untuk hal ini. Ya, kemartiran secara umum kan ada 3 ya. Ada yang bilang ada 5. 1 yang merah ya. Merah itu kemartiran yang berdarah. Karena menjadi korban, karena dia mempertahankan iman. Cintanya pada Kristus tidak membuatnya takut pada kematian. Dan itu sudah banyak. 1 yaitu ya. Melalui Dominikan ini, dalam kontemplasi ini, diharapkan kita juga mengenal siapakah Tuhan yang mengasihi kita, sehingga diharapkan kita menjadi kuat menghadapi segala macam gangguan. Lalu ada juga kemartiran yang sifatnya putih, yaitu misalnya mereka para petapa atau yang berjuang untuk menjauhkan diri dari dosa. Ya, mereka yang kita juga diundang untuk itu kan, untuk dosa itu kan menghalangi kita bersatu dengan Allah. Gimana caranya kita sepikir, serasa, kehendak dengan Allah satu. Nah itu perjuangan itu martiran, orang menyebut martir putih. Tapi ada juga yang diusahakan seperti para petapa itu juga untuk martirnya berbeda lagi dengan penyempalan diri ya. Seperti dari Katarina Siena segala macam. Seperti itu. Dan tindakan heroik itu ya tindakan yang tentu mengarah ke cinta kasih. Jadi kita tidak berpikir tentang bagaimana supaya umat kita tambah banyak, bukan. Tetapi dalam kontemplasi kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita sukacita. Sukacita itu yang membuat kita, mendorong kita untuk berbagi pada orang lain. Itu yang diharapkan kita masuk ke sana. Maka ada kemarin kan moto yang menarik yaitu Mas kontemplah, kontemplata setelah diri. Jadi kita diharapkan dengan memandang Tuhan, intiman dengan Tuhan. Kegembiraan itu buat kita berbagi, share ke yang lain. Itu khas Dominikan. Mohon maaf bila kurang menjawab itu. Mungkin ada yang kurang jelas. Mungkin bisa ditambahkan Pak Udi bahwa
kemartiran heroik, itu contoh nyatanya adalah Santa Caterina Siena yang berjalan dari Italia sampai ke Avignon untuk mendamaikan peperangan. Seorang wanita loh. Terima kasih Pak Udi. Dalam pertemuan ke depan, Ibu bisa merasakan seperti apa. Ini baru awal, enggak apa. Ya Pak, kasih. Nggak berasa jam 9 lebih ya, kita bercakap-cakap bersama. Ada pertanyaan lagi mungkin? Baik, Ibu Ira, silakan. Mungkin Pak Udi bisa menjelaskan pembelajaran bulan depan. Oh, baik. Lalu kita akan tutup dengan doa ya. Baik. Tadi sempat saya share, mungkin Ibu tadi Lucia. Tema-tema kita sudah disusun oleh provinsi, itu menarik-menarik. Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Setelah ya. Jadi ini tema yang untuk inisiasi. Ada di dalam buku Bapak Ibu yang sudah terima. Untuk yang bulan depan, kita untuk pertemuan belajar tentang hidup dan keutamaan Santo Dominikus sebagai pendiri Ordo Khotbah. Jadi apa itu keunikannya, bagaimana karakteristiknya, kenapa kok menekankan dari segi ini, segi itu akan banyak dikupas tuntas oleh Ibu Ira, Ibu Riz, kita semua. Dan diharapkan Bapak Ibu bisa join di sini untuk lebih mengenal bagaimana Ibu Dominika bisa memulai hidup keutamaan melalui Santo Dominikus. Demikian Ibu Ratna, mudah-mudahan bisa memberi gambaran teman-teman. Ibu, kami kembalikan ke Ibu Ira. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa dan berkat Dominikan. Mungkin Ibu Ratna bisa share screen doa penutupnya. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, Engkau telah memanggil para awam untuk bergabung dalam ordo kami sebagai Dominikan awam. Dengan perantaran hati Maria yang tak bernoda, bersama Santo Dominikus dan Santa Caterina Siena, kami mohon agar kehadiran kami, para anggota inisiasi ini, akan menjadi kelengkapan kebersamaan dalam keluarga Dominika, khususnya di Indonesia. Berikanlah berkat dan kasih-Mu kepada kami yang terpanggil, sehingga dengan semangat kerendahan hati, kami selalu dapat memuji dan memuliakan-Mu bersama para imam, biarawan, dan biarawati yang ada di dalam ordo pewarta. Semoga kami dapat semakin dekat kepada-Mu dan tidak terbawa hanyut oleh hal-hal duniawi, melainkan mampu menjaga diri setiap saat untuk tetap setia kepada perintah-perintah-Mu dan ajaran gereja. Walaupun kami sebagai putra-putri Santo Dominikus harus tetap berada di dalam karya-karya awam di dalam gereja-Mu, tetapi mampukanlah kami agar tetap dapat menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam hidup berkeluarga dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kebenaran, dan selalu setia dalam doa, serta menjadi pewarta sabda-Mu dan hidup sesuai dengan teladan Bapak Agung Santo Dominikus dan Santa Caterina Siena, pelindung para awam Dominikan. Jadikanlah kami sebagai pejuang-pejuang pengorbanan dan penyangkalan diri kami sendiri, penuh semangat kerasulan demi kemuliaan-Mu dan keselamatan umat manusia. Kami mohon agar suasana damai dan gembira menetap di dalam hati kami, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, sehingga kami boleh menikmati sukacita di bumi dan kelak di surga. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita doakan berkat Dominikan bersama-sama. Semoga Allah Bapa memberkati kita, semoga Allah Putra menyembuhkan kita,
Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita dan akhirnya berkat rahmat Allah membawa kita ke kerajaannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, mohon untuk diperlihatkan gambarnya, kita foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Yang belum siapa? Bu Theo, Bu Theodora, Bu Theodora, Pak Hari, Pak Michael. Pak Hari, Bu Theodora. Ya, sama Pak Michael. Bentar Bu, settingan saya bermasalah sebentar. Iya. Oh, siap. Sambil nunggu Bapak Ibu, tolong jangan lupa untuk mengisi buku kehadiran pembinaan di situ. Nanti tolong ditulis topiknya yang hari ini. Bagi Ibu yang belum terima, besok saya akan kirimkan. Dan kemudian jangan lupa juga untuk mengisi refleksi. Jadi setelah studi biasanya kita akan mengirimkan lewat Google Form untuk mengisi refleksi sebagai pengendapan dari studi yang telah kita jalani bersama. Bapak Ibu, tambahan kami kalau misalnya kami terlalu cepat atau terlalu berat materinya, tolong sampaikan ke kami supaya kami bisa memperbaiki ke depan. Terima kasih. Saya rasa pertemuan hari ini cukup ya, teman-teman. Terima kasih, kita sudah foto bersama. Ini sudah difoto apa belum? Sudah. Oh, sudah toh. Orang kroso soalnya. Blitznya kerasa nggak? Blitznya. Kita ketemu lagi bulan depan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita Selamat tetap malam. bertemu di minggu kedua, hari Minggu malam ya. Ya, seperti yang telah disepakati bersama. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat. Bapak Ibu sekalian. Ya, terima ini kasih, udah selamat pulang malam. dari itu. Oh, udah ya? tadi sore Bu Ratna. Terima Udah kasih. ya. Iya. Wah, seru banget Udah. nih PPOP. Oleh-olehnya. Pertama PPOP. Iya, PPOP dan keluarga ya. Iya, PPOP dan keluarga. Iya, semuanya. thank you semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Ratna, Bu Bu Yustin, terima kasih bisa ketemu di sini akhirnya. Terima kasih. Malam semuanya. Bu Warti. Terima kasih Bu Ratna, Pak Udi. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Ya, untuk terima kehadirannya. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya N ya, Bapak Ibu, terima kasih.